Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita kembali berjumpa di ASC Channel. Pembelajaran matematika untuk SMA, baik kurikulum yang lama maupun yang baru. Kurikulum yang baru itu berarti Merdeka Belajar, kurikulum Merdeka. Dan juga ada matematika wajib, matematika minat, ada matematika TPS ya untuk masuk perguruan tinggi, dan ada matematika SMP. Ikuti terus ASC Channel ya, subscribe, like, dan share. Pagi ini saya akan membahas tentang statistik ya, statistik lanjutan ya. Saya sudah beberapa kali membahas statistik, bisa dicari kontennya ya, dan cukup banyak. Ini yang ukuran penempatan yang bagian 3 ya. Berarti sebelumnya sudah ada ukuran penempatan 1 dan 2. Sebelumnya lagi ada ukuran pemusatan 1 dan 2. Itu. Pada yang ketiga ini kita membahas tentang persentil ya, persentil. Sebelum itu saya akan menyampaikan tentang kalimat atau suatu pengalaman tentang murid saya ya. Murid saya dulu ya. Saya pernah menjadi wali kelas di sebuah SMA. Setiap saya masuk kelas di tahun ajaran baru, biasanya saya mengambil daftar nama gitu ya. Karena saya kebetulan wali kelas di kelas 12. Maka saya ambil daftar nama di kelas saya, lalu saya minta kepada pengajar-pengajar yang pernah ngajar di kelas 11, nama-nama mana yang harus saya perhatikan gitu ya. Kan di antara siswa itu kan ada yang rajin, ada yang pinter, ada yang kurang perhatian, dan lain sebagainya. Maka dari masukan-masukan guru itu ternyata saya mendapatkan 2 nama yang harus saya perhatikan. Begitu saya masuk kelas, saya langsung tanya, nama ini mana gitu. Dua-duanya ngacung. Dan setelah itu saya tidak komentar apa-apa, lalu saya memberi pengarahan-pengarahan apa yang harus mereka lakukan di kelas 12 agar mereka bisa lulus dengan baik, dengan nilai yang baik, dan bisa diterima di perguruan tinggi negeri atau di kedinasan seperti TNI dan lain sebagainya. Setelah selesai saya keluar, ternyata salah satu anak itu yang saya sebut tadi pertama mengejar saya. Jadi mengejar saya, lalu dia tanya pada saya, "Pak, tadi kok nanya saya ada apa?" Saya bilang bahwa saya mendapatkan catatan dari guru-guru kelas 11 dan kelas 10 tentang track recordmu. Sekarang bagaimana? Kamu ingin bagaimana? Gitu kan. Ternyata anak itu terkenal sangat nuwakal ya. Sangat nuwakal. Tapi setelah itu anak itu bilang ke saya, "Pak, saya ingin diterima di Akademi Angkatan Laut." Untuk itu saya minta tolong bimbingannya di kelas 12 ini. Nah, kalau kamu ada kemauan untuk itu, dari kamu sendiri, saya bilang seperti itu. Harus berubah, harus berubah. Iya Pak, saya berusaha berubah, tapi masalahnya saya khawatir guru-guru yang pernah ngajar di kelas 10 dan kelas 11 itu malah ngejeng saya, istilahnya seperti itu. Tapi saya bilang, saya jamin tidak ada guru yang suka ngejeng pada siswa. Guru itu pada prinsipnya apa? Ingin muridnya itu sukses. Tidak mungkin ngejeng-ngejengan, tuh nggak mungkin. Yang penting kamu sendiri berubah. Dan alhamdulillah anak itu memang berubah total. Yang konon saya nggak kenal sama dia, kelas 10, kelas 11-nya. Di kelas 12 dia menjadi anak yang sangat baik, sangat sopan, sangat rajin. Bahkan dia oleh teman-temannya mau dijadikan ketua kelas, tapi dia sendiri tidak mau, hanya menjadi wakil ketua kelas.
dan akhirnya lulus dengan baik. Guru-guru salut kepada dia karena dia berubah menjadi anak yang baik dan sopan. Dan setelah lulus SMA ternyata dia betul diterima di Akademi Angkatan Laut. Jadi apapun keadaan kalian, hikmah yang bisa diambil sekarang ini, kalau kalian mau berubah dan mau menjadi lebih baik, pasti berhasil ya, pasti berhasil. Contohnya anak ini ya, anak ini. Tidak usah saya sebut namanya ya, karena memang tidak penting namanya. Yang penting itu pengalaman yang bisa saya sampaikan. Oke ya, diambil hikmahnya. Sekarang tentang persentil. Persentil itu adalah suatu besaran atau nilai yang membagi data statistik kan banyak, itu dibagi-bagi menjadi 100 bagian yang sama. Kalau desil yang pernah kita bahas itu menjadi 10 bagian yang sama. Nah, persentil menjadi 100, berarti masing-masing 1%. Berarti persentilnya ada berapa? Ada 99 ya, persentil 1, 2, 3 sampai 99 ya. Sampai 99. Nah, letak persentilnya seperti yang ada di situ ya. Letak persentil adalah PI. Berarti persentil ke I adalah data ke I kali N tambah 1 dibagi 100. Nah, itu yang dikasih tanda seperti elip itu, lingkaran lonjong. Dengan PI persentil ke I-nya itu 1, 2, 3 sampai 99 ya. N-nya banyaknya data. Itu kalau nyari persentil bisa pakai itu ya. Lalu rumusnya untuk persentil PI data kelompok seperti berikut ini. Nah, itu yang diwarnai biru itu. PI sama dengan TB ditambah itu seperti per itu tapi panjang itu I bagi N kali bagi 100, I kali N bagi 100 dibagi F besar I dibagi F kecil I kali C ya. Penjelasan seperti itu nggak usah dihafal sebetulnya. Seperti kuartil, seperti desil itu. Cuman apa, kata desil diganti persentil gitu aja. Ya, kata desil diganti persentil, kata kuartil diganti persentil. Keterangannya sama. TB tepi bawah kelas persentil dan seterusnya ya. Dan seterusnya. Itu tentang rumusnya. Baik, kita bahas contoh 1. Tentukan nilai dari persentil ke 30 data pada tabel berikut. Nah, ini ada data seperti ini, berat badan dalam kilogram ini ya. Terus frekuensinya ini berat badannya. Ini data kelompok itu berarti ini sampai ini sampai ini berarti data dikelompokkan itu ya. Ini dikelompokkan dari 30 sampai 39. Seperti mencari kuartil, mencari desil, kita perlu frekuensi kumulatif ya. Berarti di sini ini frekuensi kumulatif, saya beri nama F besar I gitu ya. Nah, itu frekuensi kumulatif. Berarti ini tarik ke sana 5 ya. Seperti biasanya ini dijumlah, hasilnya Pak sana 19 ya toh? Ini 19 tambah 16 35 ya. 47 50. 47 tambah 3 kan 50. Ini berarti N ya. Banyaknya data berarti N. Terus ini menunjukkan apa? Data ke-1 sampai data ke-5. Ini menunjukkan apa lanjutannya ini? Data ke-6 sampai dengan 19 dan seterusnya ya, seperti yang sudah-sudah. Lalu tadi ditanya persentil 30. Persentil 3I data ke I kurung N tambah 1 bagi 100, kan gitu rumus yang ditampilkan tadi. Maka sekarang kalau 30 ini diganti 30 aja ya, 30 I-nya diganti berapa? 30. Paham ya? Maka sekarang jadi berapa? Data ke 30 N-nya diganti ini. Nah, 50 plus 1 dibagi 100 ya. Ini nolnya coret 1 ya. Berarti sama dengan berapa? Data
ke 51 kali 3 berapa? 153 dibagi 10, 15,3. 15,3 di mana? Ada di sini ya. Mengapa begitu? Ini kan data nomor 6. Dari mana 6? Lanjutannya ini loh. 5 lanjutannya 6 sampai dengan 19 sampai ini. Berarti 15,3 kan ada di sini. Jadi kalau begitu ini adalah apa? Kelasnya persentil 30. TB-nya berarti langsung seperti waktu kita bahas desil kemarin, TB sama dengan berapa? 40 dikurangi 0,5 berarti 39,5. Ya, paham ya? Lalu apalagi yang butuh? Rumusnya tadi persentil itu kan seperti ini. PI TB plus I kali N bagi 100 min F besar I bagi F kecil I kali C. Kalau ini saya ditanya sekarang 30, ini tinggal diganti berapa? 30. Berarti ini diganti berapa? 30. Ini diganti 30. TB sudah punya, ini TB. Berarti N-nya sudah punya. Berapa N-nya? 50. Tinggal F30. F30 itu apa berarti? Frekuensi kumulatif sebelum kelas persentil ke-30. Kelasnya tadi kita sudah punya ini. Sebelumnya mana ini? Ini berarti F30 ya. Jadi F30 sama dengan berapa? 5. F besar ya. Lalu di sini ada F kecil 30. Berarti frekuensi kelas persentil 30. Frekuensi berarti ini. Ini. Kelasnya kan ini. Frekuensinya berarti ini. Berarti ini adalah F kecil ya. F kecil saya ginikan ya, F kecil I. Saya tulis ini. F kecil I sama dengan berapa? 14 ya. Ini. Paham ya? Lalu yang belum apa? C. C itu lebar interval kelas. Kemarin saya sudah menyampaikan C itu TA dikurangi TB. Atau pakai manual ini ya, 40 sampai 49 berapa? Belakangnya aja yang kita hitung. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, berarti 10. Jadi C-nya 10. Nggak usah sulit-sulit. Matematik itu mudah ya. Kalau kita belajarnya dengan serius. Gitu ya. Berarti tinggal masukkan sekarang TB. Berapa TB itu? TB-nya 39,5 ya. 39,5 ya. Plus 30. N-nya berapa tadi? N-nya adalah 50 bagi 100 dikurangi F30-nya besar 5 ya. 5 dibagi F kecil 30 berapa tadi? 14. Ini bukan I ya, langsung 30 gitu ya. Jadi 14. Berarti di sini 14. C-nya berapa tadi? 10 ya toh. C-nya 10 ini. Nah, tinggal ngitung aja, berarti sama dengan berapa? 39,5. Paham ya? Ini nolnya coret, nolnya coret, nolnya coret. 3 kali 5 berapa? 15. Kurangi 5, 10. Berarti 10 per 14 kali 10. 10 kali 10 berapa? 100. 100 dibagi 14 itu 5,1 ya. Jadi 39,5 100 dibagi 14 adalah 7,14. Sorry tadi salah, 7,14 ya toh. Berarti tinggal masukkan, tinggal dijumlah aja 5 tambah 0,14 berapa? 64 ya toh. 39 tambah 7 46. Berarti persentil ke-30-nya adalah 46,64. Bisa dipahami ya? Tidak sulit, cuman ngerjakannya lama gitu ya. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita tentang statistik ya. Ukuran penempatan bagian yang ketiga yaitu tentang persentil data kelompok ya. Tadi kita sudah membahas contoh 1, sekarang kita akan bahas contoh yang kedua. Sebetulnya sama aja, cuman apa?
penampilan data yang ditampilkan aja ya, penampilan datanya. Caranya sama persis ya. Sebelum saya lanjutkan, saya sampaikan juga bahwa di setiap link, di setiap konten ASC Channel itu ada deskripsi ya. Kalau kalian melihat melihat videonya, di situ ada deskripsi. Lalu di deskripsi itu ada link untuk membuka materi yang sedang dibahas ya. Jadi kalau kita buka maka akan keluar berbentuk PDF. Itu bisa di-download sehingga kita tidak perlu mencatat, tinggal melihat videonya aja, tidak perlu mencatat. Agar hasilnya lebih maksimal. Baik, saya lanjutkan contoh yang kedua. Hitunglah persentil ke-75 dari histogram berikut ini. Nah ini histogramnya, bentuknya seperti ini frekuensi ke atas itu, yang ke sini tepinya kelas ya. Tepinya kelas. Ini artinya apa? Kalau seperti ini untuk di sini tepi bawahnya kelas ini gitu ya. Yang ini tepi atasnya kelas ini. Atau yang ini juga tepi bawahnya kelas yang ini gitu ya. Dan seterusnya ya. Tepi bawah kelas yang ini, tepi bawah kelas yang itu gitu ya. Maka untuk mencari persentil ke-75 ini saya ubah aja ke sini biar nampak terbiasa ya, dengan dengan bentuk tabel. Sebetulnya kalau kita bisa membayangkan begitu, ini enggak usah dirubah, nggak apa-apa, tapi nanti aja itu kalau kalian sudah mahir ya. Kalau sudah mahir, yang ini pelan-pelan aja dulu, yang penting mahir dulu ya. Ini saya tulis TB tepi bawah 45,5, frekuensinya 7, ini 7. Lalu 48,5, frekuensinya 8. 49,5, frekuensinya 11. 54,5, frekuensinya 18. Lalu 57,5, frekuensinya 10. Lalu 60,5, frekuensinya 8. Di sini ada lagi, tapi nggak penting karena ini TA ya. Sedangkan yang kita tulis adalah TB gitu. Nah, untuk mencari persentil, kuartil, atau desil, kita butuh frekuensi kumulatif. Seperti biasanya ini tarik ke sana 7, ini dijumlah, hasilnya taruh situ 15 gitu ya. 15 tambah 11 berapa? 26, 26 tambah 18 berapa? 44 ya. 44 tambah 10, 54, 54 tambah 8, 62 ya. Ini N ya. Berarti N-nya 62. Paham ya? Nah, sekarang letaknya seperti biasanya PI sama dengan data ke I kali N tambah 100 per 100 ya. Berarti ini kalau ditanya P75, I-nya tinggal diganti berapa? 75 gitu ya. Paham? Berarti sama dengan berapa? Data ke 75, N-nya tadi 62 tambah 1 dibagi 100 ya. Berarti sama dengan data ke berapa itu? 75. Ini seret 3, ini 4 ya, 3 per 4 atau 0,75 gitu ya. 3 bagi 4 0,75 atau 75 bagi 100 0,75 kali 63. Berapa itu hasilnya? 47,25 ya, 47,25. Ini hasilnya data ke 47,25. Jadi persentil ke 75 adalah data ke sekian. Di mana 47,25? Yang ini kan lanjutannya 44 berapa? 45. Berarti yang ini adalah apa? Data nomor 45, lanjutannya itulah sampai dengan ini berapa? 54. Berarti 47,25 itu ada di sini ya. Berarti kelasnya P75 itu ini ya. Kelasnya P75. Berarti TB-nya sudah tahu itu 57,5 ya. TB 57,5 ya. Ini TB. Karena ini langsung TB, nggak perlu nyari kayak tadi. Ya.
Lalu F besar ya, F besar 75 ya, sama dengan berapa? Frekuensi kumulatif sebelum kelas. Sebelum ini mana? Ini F75. Berapa? 44. F kecil 75 sama dengan berapa? Ini F kecil frekuensi persentil ke 75. Berarti ini frekuensinya. Ini F75 ya. Berarti berapa itu? 10. Lalu C-nya itu diperoleh dengan begini, C sama dengan TA dikurangi TB. Pakai rumus gini boleh ya. TA-nya mana? Kita lihat ini TB-nya, berarti TA-nya yang ini ya. Ya, kalau ini TB maka ini TA. Sehingga sama dengan berapa itu? 60,5 dikurangi 57,5 sama dengan 3. Sudah lengkap yang kita miliki. Yang ditanya P75 berarti I-nya, rumusnya kan kayak gini tadi yang ditampilkan itu. Ini I, sekarang kita ganti 75. Karena I diganti 75, di sini diganti 75. Di sini diganti 75. Ini diganti 75. Semua I diganti 75. TB-nya sudah tahu berapa itu? TB-nya adalah ini 57,5 ya, tinggal nulis sini 57,5 plus 75 kali N-nya tadi 62 ya, per 100 ya, per 100 dikurangi F75-nya berapa tadi? 44 ya, 44 dibagi F kecil 75-nya berapa tadi? 10. C-nya 3 itu. Terus ini berapa ini? 0,75 ya, 3/4. 3/4 dikalikan 3/4, 0,75 kali 62 berapa? Di sini ya, 62 kali 75 berapa? 62 kali 75 berapa ya? 2,5 ya, 46,5. Jadi ini 46,5 dikurangi 44 berapa? 22,5. Jadi sama dengan 57,5 plus berapa tadi ini? 47 berarti 3,5 ya. 2,5 ya, 2,5 bagi 10 kali 3 ya. Nah ini kan 2,5 bagi 10 kan 1/4. 3 dibagi 4 berapa? 0,75. Berarti sama dengan 57,5 ditambah 0,75. Berarti sama dengan 58,25. Nah, itu 58,25. Sudah ketemu persentil ke 75. Memang ngitungnya ini kalau nggak terbiasa itu perlu kalkulator gitu ya. Kalau nggak biasa. Berarti nggak apa-apa menggunakan kalkulator ini, karena apa? Karena ini memang angkanya bukan angka-angka yang istimewa gitu. Oke ya. Oke, saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kalian. Dan di belakang ada beberapa soal yang bisa dicoba. Kalau ingin berdiskusi, di paling belakang ada nomor WA yang bisa dihubungi. Berdiskusi tentang soal yang ada di belakang, atau tentang penjelasan-penjelasan ini mau ditanyakan, atau tentang matematika secara umum boleh ya disampaikan. Baik, semoga kalian sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.